Sering kepikiran gak sih kalau ternyata bahasa yang kita gunain sehari-hari itu ada hubungannya sama sejarah? Bisa sih kalau aku biasanya tuh ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Aceh kan cuma pakai bahasa Inggris. Gak sesimpel itu. Jadi, bayangin Ya, kata pahlawan, ya. kata kenduri, atau bahkan Syah Bandar, itu tuh ada hubungannya sama teori Persia. Teori Persia, bukannya kata kenduri itu bahasa lokal ya? Nah, aku juga mikirnya kayak gitu, tapi ternyata kejauhan. Masih ada sejarah lagi. Nah, makanya di podcast ini gak akan sesimpel kata kenduri doang atau kata Syah Bandar yang bakal kita bilang. Tapi bakal ada plot twist lain. Dan daripada penasaran, mending kita bahas tuntas di episode ini. Halo semua, selamat datang di podcast Dua Kepala Satu Sejarah. Kenalin, aku Cusafa Zahira dan partner aku hari ini. Nah, Talita, di sini kita bakal ngebahas tuntas tentang sejarah dari teori Persia yang mungkin dekat banget sama kita, tapi nggak pernah kita sadari. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu kenapa sejarah kita itu atau daerah kita itu punya vibe Timur Tengah. Dengerin sampai habis ya, soalnya di tengah-tengah nanti bakal ada plot twist yang akan kami bahas, yang pastinya jarang banget dibahas di sekolah kalian semuanya. Oke Nas, kita mulai dari teori dasarnya dulu gak sih? Nah, teori Persia ini kan sering nih dimirip-miripin atau dibanding-bandingin sama teori Gujarat atau teori Arab. Aku mau nanya nih, senjata utama dari teori Persia itu apa sih sampai orang-orang atau masyarakat itu pada percaya sama teori ini? Nah, sebenarnya senjatanya itu adalah kesamaan budaya. Jadi gini, teori ini pencetusnya adalah Prof. Hussein Jajaningrat. Nah, menurut Prof. Hussein Jajaningrat ini, Islam di Indonesia punya kesamaan budaya yang ada di Persia. Contoh paling ikonik itu yang ada di Sumatera. Kamu pasti tahu maksudnya? Maksud kamu tuh teori tabut yang ada di Bengkulu atau tabuik yang ada di Priaman itu? Iya, itu dia. Coba deh kamu ceritain kenapa sih itu bisa dibilang sebagai pengaruh dari Persia. Jadi gini teman-teman, upacara tabut itu adalah upacara memperingati wafatnya Sayyidina Hussein, cucunya dari Nabi Muhammad, di peristiwa Karbala. Nah, di Persia juga ada upacara tersebut dan itu cukup sakral. Nah, jadi otomatis Persia ini dulu tuh bawa tradisi mereka ke Indonesia kan. Nah, dari situlah hubungan Indonesia dengan Persia itu semakin erat. Oh, jadi mereka tuh bukan cuman bawa agama untuk dijadikan aturan doang ya? Iya bener banget. Berarti mereka juga kayak bawa tradisi gitu yang bisa diikuti sama masyarakat lokal. Bener banget, Nas. Tapi aku masih kepo nih. Selain bahasa-bahasa yang kamu sebutin tadi, ada nggak sih pengaruh Persia itu terhadap agama kita sekarang? Ada banget. Pernah dengar nggak sih sistem mengeja dengan huruf hijaiyah? Nah, pernah. Nah, jadi zaman kakek nenek kita dulu itu gunain istilah zabrah untuk fathah, zer untuk kasrah, dan juga pies untuk damah. Semua istilah itu murni dari bahasa Persia, bukan dari Arab. Oh, Bisa jadi guru ngaji zaman dulu mewarisi cara ini dari ulama Persia. Oke, semua kita lanjut ke bagian selanjutnya yang pastinya kita suka banget, yaitu adalah cuan alias perdagangan. Nah, aku mau nanya nih sama Zalfa, kira-kira apa sih yang bikin perdagangan di Persia itu seberpengaruh itu ke pelabuhan kita? nah menurut beberapa artikel yang aku baca ya, orang Persia itu datang ke Indonesia bukan cuman melalui perdagangan aja, bukan perdagangan barang. Nah, orang Persia itu datang bukan hanya untuk mengendarai kapal. Nah, Indonesia dulu itu kan kaya banget akan rempah-rempah. Nah, jadi itu salah satunya orang Persia itu datang ke Indonesia. Jadi mereka itu masuk secara halus. Oh gitu, mungkin itu yang kita mention tadi di awal tentang Syah Bandar, kalau misalnya yang ingat. Nah, Syah itu artinya adalah pemimpin dan bandar itu adalah pelabuhan. Nah, betul banget Cila. Jadi mereka itu dipercaya sama raja-raja lokal untuk memimpin pelabuhan karena mereka itu pintar dalam administrasi dan mereka juga jujur. Karena mereka punya posisi penting nih di kerajaan, jadi mereka itu gampang banget bawa ajaran Islam ke dalam kerajaan. Karena para bangsawan dan para rakyat itu mudah menerimanya. Oh,
Oke, berarti ibaratnya tuh kayak warga migran asing yang kerja di perusahaan besar, terus mereka tuh ngenalin gaya hidup mereka. Terus akhirnya karena kita tuh kagum sama profesionalitas mereka, jadinya kita tuh tertarik nih sama budaya mereka. Gitu gak sih? Benar banget. Dan mereka itu cara dakwahnya itu juga gak kaku. Nah, mereka juga itu nikah sama warga-warga lokal di sana dan mereka menjadi penasehat negara. Nah, jadi Islamisasi itu masuk lewat jalur ordal orang dalam. Jadi tanpa ada pemaksaan sama sekali. Segitu. Ya. Gak kelihatan banget lah ya. Nah, Nazla, tadi kan kita udah janji bakal ada plot twist nih. Nah, jadi plot twistnya apa tuh? Sini aku kasih tahu plot twistnya adalah biasanya kan kita tahu kalau misalnya di sejarah itu Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Iya. Tapi ternyata ada situs baru di Sumatera Utara yang nemuin ada makam kuno dari abad keberapa coba? Ke-7. Abad ke-7. Ke-7. Abad 7? Dia bener banget tuh. Jauh kan? 6 Gila. abad loh. Gila, jauh banget loh itu. Nah, yang bikin merindingnya lagi adalah ditemuin nisan-nisan dengan gaya tulisan dan seni yang nyambung sama bagian wilayah Teluk termasuk Persia. Artinya kan hubungan kita sama mereka udah lama banget sebelum dari kerajaan Islam tuh ada. Gila, ini mind blowing banget sih. Berarti Islam itu masuk bukan secara mendadak, tapi kayak kita lewat PDKT dulu. PDKT mana lagi yang sampai 6 bulan enggak? 6 bulan, 6 abad. Gak ada PDKT Gak ada. 6 abad. Ini doang. Gila. Ini doang. Wah, gak kerasa nih Nazla, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan nih, Islam itu masuk lewat keindahannya, Naz. Benar, lewat keindahan kata-kata, lewat keindahan seni, dan juga lewat kejujuran dalam perdagangan. Dan bukan secara paksaan ya. Dan pengaruh mereka tuh penting banget dalam mewarnai dan memberikan keunikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, setuju banget. Dan buat kalian nih ya, Islam itu mengajarkan kita untuk terbuka. Jadi kita tuh bisa ngambil sisi positifnya itu loh guys. Jadi kalian jangan usah takut untuk ngambil ajaran lain, karena kita bisa mengambil sisi positifnya. Benar banget. Jadi kalau misalnya ditanya proses masuknya Islam di Indonesia, jangan cuma jawab lewat perdagangan. Karena di balik itu masih ada pengaruh dari seni, masih ada pengaruh dari bahasa, dan juga hubungan diplomatik yang keren banget. Oke, sekian episode dari kami. Makasih buat Nazla yang udah mau bagi-bagi fakta menarik tentang sejarah. Makasih juga untuk Zalfa yang udah nyeritain prosesnya juga. Sekian dari kami. Aku Zalfa Zakira. Dan aku Nazla Talita. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Dua Kepala Satu Sejarah. Dadah!